Sambil mereka meninggalkan tempat, nomor 59 dipersilakan, Pak. Waktunya 15 menit, pokoknya saja disampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami membacakan permohonan. Oke, sambil mereka meninggalkan tempat, nomor 59 dipersilakan, Pak. Waktunya 15 menit, pokoknya saja disampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami membacakan permohonan, mohon izin kami hanya menyampaikan pokok-pokok poinnya di dalam pokok permohonan, Yang Mulia. Mungkin terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, dan tenggang waktu, mohon dianggap dibacakan. Tadi ada yang lupa. Kalau ada bukti tambahan diserahkan sekarang. Iya. Supaya diverifikasi. Kalau ada. Kami juga ingin mengajukan bukti tambahan dari P52 sampai P93. Ada. Fisiknya mana? Ambil Pak, petugas. Kalau dari 100 Ibu nggak ada bukti tambahan? Oh, nyala. Izin Yang Mulia, sudah kami serahkan. Oh iya. Ya, dari P31 sampai dengan P110 Yang Mulia. Di kapan diserahkan? Sebelum masuk ke ruang sidang Yang Mulia di bawah. Nanti akan disahkan oleh. Ya, terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak, 159 dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya langsung di pokok permohonannya saja. Poin pertama dan poin kedua itu kami mohon dianggap dibacakan. Kemudian poin yang ketiga bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif dan masif dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon nomor urut 1. Antara lain 3.1 memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye atau tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, bantuan sembako dan lain-lain yang sangat menguntungkan bagi paslon nomor urut 1 dan merugikan paslon nomor urut 2 atau pemohon. 3.2 pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1. Dalam hal ini Kabupaten Nia Selatan menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia, dan hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Poin keempat, bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 sebagaimana yang diuraikan pada poin 3.1 di atas telah dilaporkan oleh saudara Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan formulir laporan nomor 011 dan seterusnya. Poin 5 sampai poin 7 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia, bahwa dari hasil pemeriksaan kajian Bawaslu Kabupaten Nia Selatan terhadap laporan di atas telah ditemukan fakta dan bukti-bukti terlapor, dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 atas nama saudara Dr. Hilarius II SHMH terbukti telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan seterusnya. Poin ke-9, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Nia Selatan telah menerbitkan surat Bawaslu Kabupaten Nia Selatan nomor 915 dan seterusnya yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius II SHMH dan Firman Giawe SHMH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020. Poin 10 mohon sampai dengan poin 17 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Poin ke-18, bahwa selain pelanggaran serius yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon nomor urut 1 di atas, pasangan calon nomor urut 1 juga melakukan pengarahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini dilakukan hampir di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nia Selatan,
antara lain adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Sub Bagian Dinas Ketahanan Pangan, Kepala UPTD, Puskesmas Kecamatan Mazo, dan staf anggota Satuan Pramuka Kabupaten Nia Selatan dengan cara sosialisasi di media sosial, menggunakan atribut peraga kampanye, ikut dalam kegiatan kampanye, berfoto bersama menggunakan gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan paslon nomor urut 1, di mana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Pulau-Pulau Batu, Camat Teluk Dalam, Camat Onoha Sumba dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, antara lain pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang, termaksud penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon, dan ikut selaku pelaksana dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 Bupati Petahana, di mana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Bahwa teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditunjukkan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada poin 18 di atas tidak dilaksanakan oleh Bupati Nia Selatan atau pasangan calon nomor urut 1, sehingga Menteri Dalam Negeri menegur kepala daerah agar menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara termaksud Bupati Nia Selatan. Poin 20 sampai dengan poin ke-29 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia, langsung ke petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 311 dan seterusnya, sepanjang perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMSA. 3. Mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut keputusan KPU Nia Selatan nomor 270 dan seterusnya tanggal 23 September 2020 tentang pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan atas nama Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk membatalkan keputusan Kabupaten Nia Selatan nomor 271 dan seterusnya tertanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan pasangan urut nomor 1 atas nama Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH. 6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020 sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. 7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2020 nomor urut 2 Idealis Mandahi dan Souzanolon Ruru, ditandatangani oleh kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Pemohon coba ditegaskan untuk yang berkaitan dengan bukti yang sudah ajukan P5 soal rekomendasi dari Bawaslu didalilkan di angka berapa, di halaman berapa ya? Itu di poin 9 Yang Mulia. Sudah didalilkan ya? Iya, surat nomor 915 di dalam bukti P5C. Administrasi pemilihan ya.
Betul yang mulia. Oke, nanti ini sangat penting untuk dijawab oleh KPU Nias Selatan, terutama yang berkaitan dengan dalil adanya rekomendasi pendiskualifikasian yang dimintakan oleh Bawaslu itu. Di samping memang dalil-dalil yang lain juga nanti supaya direspon, dijawab, sekalipun tidak dibacakan, karena yang tidak dibacakan juga satu kesatuan dari permohonan ini. Demikian juga untuk Bawaslu Nias Selatan ini direspon bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Mahkamah diberikan data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya seperti apa dari pengawasan saudara ketika terjadi proses pemilihan kepala daerah di Nias Selatan ini. Kemudian dalam permohonan ini juga ada pihak terkait dari dokter ya, Hilarus Duha SHMH dan Firman Giawa. Mahkamah telah mempertimbangkan permohonan sebagai pihak terkait diterima ya. Oleh karena itu nanti pada persidangan yang akan datang supaya menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya tadi, baik yang disampaikan secara lisan maupun yang tertulis di dalam permohonan yang sepanjang itu ada relevansinya untuk direspon. Mahkamah menetapkan untuk sidang selanjutnya nomor 59 adalah hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. 3 Februari 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Tanpa maksud saya pemberitaan ini juga merupakan sebagai pemberitahuan atau panggilan resmi untuk sidang tanggal tersebut, sehingga apabila nanti mahkamah memanggil dengan menyusulkan surat panggilan tapi tidak sampai ke tempat bapak-bapak, ini dianggap sebagai panggilan yang resmi juga, yang tidak ada alasan lagi untuk nanti tidak ada di persidangan dengan alasan tidak mendapatkan panggilan ya. Kemudian nanti dari pihak terkait saudara bisa mengambil ketetapan ke panitera kami ya. Sebelum pengesahan bukti mungkin ada yang perlu klarifikasi dari Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel. Silakan Pak Ketua, saya cukup pengesahan bukti langsung. Yang Mulia, mohon izin, masih jika Yang Mulia perkenankan kami mau mengklarifikasi terkait rekomendasi Bawaslu. Apa itu yang Terkait dengan rekomendasi nomor 915 sudah ada tindak lanjut dari KPU. Akan tetapi KPU itu menilai bahwa itu bukan bagian dari pelanggaran. Namun kemudian ada rekomendasi kedua dari Bawaslu. kita dengar Ya, dulu. sepenuhnya itu jadi Nanti kita penilaian dengar Yang Mulia. dulu jawaban dari pihak termohon ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk permohonan 59 Kabupaten Nias Selatan ya, saudara sudah memasukkan bukti berdasarkan daftar alat bukti P1 sampai P52 serta bukti tambahan yang baru saja diserahkan dalam persidangan. Untuk bukti tambahan yang baru saja diserahkan dalam persidangan itu belum kami verifikasi sehingga belum ditetapkan pada persidangan ini. Baik, terima kasih Yang Yang kita Mulia. tetapkan adalah P1 sampai P25 sudah diverifikasi dan lengkap. P52 Yang Mulia. Sorry, Mohon izin. P52. P1 sampai P52. Terima kasih Yang Itu Mulia. sudah diverifikasi lengkap. Yang baru saja saudara serahkan sementara kami verifikasi dan belum selesai. Siap, terima kasih Yang Mulia. Silakan. Baik, jadi nomor 59, jadi maksudnya dalil tadi mau ditarik atau bagaimana? Karena sudah dijawab.
Bagaimana? Mau ditarik? Tidak yang mulia, maksudnya Tetap mau didalilkan memastikan. kan? Iya. Ya sudah, tunggu saja nanti responnya. Terima kasih yang mulia. Sabar saudara. Dan oleh karena nomor 59 sudah selesai, termasuk KPU dan Bawaslu-nya, boleh meninggalkan ruangan.